Pelajaran teologisnya saya kira sudah banyak saya singgung panjang lebar tadi Bapak Ibu ya. Di mana pasal 1 itu menekankan iman, hikmat, dan pencobaan. Jadi sekali lagi, di sini Yakobus menekankan, menjelaskan kepada kita, kalau kita konsisten mempercayai Tuhan, berdoa sama Tuhan, membaca, merenungkan, tapi juga hidupi firman Tuhan. Dengan tekun, pasti ada hasilnya. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan bukakan jalan. Yang kedua, sekalipun kita diberkati oleh Tuhan secara ekonomi lebih-lebih dari orang lain, tetaplah rendah hati. Jangan sombong. Sama, waktu ekonomi kita tidak sehebat, tidak lebih bagus dari orang lain. Jangan sombong juga. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, banyak juga orang yang miskin sombong. Banyak. Jadi bukan hanya orang yang kaya berpotensi sombong. Enggak. Orang yang miskin juga banyak yang sombong. Dan pernah saya temui, udah susah hidupnya. Tapi masih belagu juga. Contoh kasus. Banyak bantuan dari pemerintah. BLT. BLT. Bapak Ibu. Ini sangat mudah. Untuk apa? Judi online. Arahnya Indonesia. Skin. Lalu hidup dari bantuan pemerintah. Kan? Keterlaluan. Itu contoh. Miskin tapi sombong. Tuhan sudah lebih dulu mengingatkan kita lewat kitab Yakobus. Tetaplah rendah hati apapun status kita. Pekerjaan kita. Penghasilan kita. Sekali lagi pencobaan bukan dari Tuhan. Tapi dari simbolis. Dan keinginan daging kita. Atau pengaruh lingkup. Ujian kok dari Tuhan. Ujungnya hasil ujian membuat kita naik kelas. Secara iman, karakter, pengalaman, dan kewasaan. Sedangkan pencobaan menghancur. Orang yang semakin banyak tahu firman Tuhan, kita diingatkan oleh Yakobus. Sebanyak itu juga kita harus bisa praktek lewat perkataan kita, lewat pengendalian lidah. Semakin banyak firman Tuhan yang kita tahu, kita harus bisa semakin bisa leluasa mengendalikan apa? Emosi. Saya jadi ingat kesaksian seorang mantan artis rohani. Udah beberapa kali dia cerai. Terakhir dia menikah dengan seorang pendeta. Waktu pernikahan yang terakhirnya ini dia bangga banget. Dan dia bersyukur luar biasa sama Tuhan. Karena akhirnya dia menemukan pasangan hidup yang notabene-nya hamba. Dan sampai 1 tahun Bapak Ibu, pernikahan mereka ini dibumbui dengan kekerasan dalam rumah tangga. KDAR. Ini usia pernikahannya belum sampai 1 tahun. Itu beritanya masih ada di media online saya kira. Silahkan Bapak Ibu boleh cek. Rupanya suaminya yang pendeta ini mukulin istrinya. Sampai babak belur mukanya. Dan itu sampai masuk pengadilan. Kebanggaan dia dulu dapat pasangan hidup hamba Tuhan. Pupus dan menghasilkan kekecewaan. Itu salah satu contoh. Orang tahu firman Tuhan, tapi tidak bisa mengendalikan amarah. Tidak bisa mengendalikan emosi. Sama saja tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Firman yang dia kuasai, pahami itu. Jangan sampai kita seperti itu. Saya bicara tentang iman dan perbuatan. Tadi saya sudah banyak singgung saudara dalam hal ini. Salah satu contoh, orang yang beriman tidak boleh rasis, tidak boleh diskriminasi. Baik di gereja, baik di pekerjaan, bahkan juga dimanapun. Ya, yang kedua dalam ayat 14 sampai 26 mengingatkan kita apa? Ya, contoh-contoh orang yang beriman itu seperti Abraham dan Rahab dibuktikan dari perbuatan mereka. Maka saya kira mulai hari ini kita tidak boleh hanya sekedar berhenti di iman yang kosong, iman yang tidak berbobot,
iman yang tidak teruji dan terbukti. Tidak boleh. Tapi harus iman yang hidup dan disertai dengan perbuatan. Pasal 3 bicara tentang kekuatan lidah dan hikmat. Di mana kita diingatkan di dalam ayat 1-17, bahayanya lidah lebih berbahaya dari api. Saya singgung tadi, api bisa dipadamkan dengan air, tapi lidah nggak bisa dipadamkan dengan sebanyak mungkin mobil pemadam kebakaran. Api hanya bisa membakar ya sebagian tempat atau lokasi, tapi lidah bisa menghancurkan sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah gereja yang besar loh, bahkan juga rumah tangga. Hati-hati ini. Ada orang bertanya kepada saya begini, tiba-tiba hari Minggu loh itu, ya, dia WA saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, Pak, kira-kira menurut Pak Pendeta, kalau orang baru selesai jadi WL, selesai khotbah, tapi tiba-tiba Pak Pendeta, ya, lidahnya dia pakai untuk fitnah orang. Kira-kira menurut Pak Pendeta, pelayanan dia yang tadi, pengkhotbah, WL, singer, diberkati Tuhan enggak? Saya bilang enggak. Itu tidak mendatangkan berkat buat dia. Enggak ada. Karena ibadah itu, pelayanan itu juga harus selaras dengan mulut. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak kita kecil, tidak punya tulang. Tapi kalau tidak dikontrol, bisa merusak, bisa menghancurkan rumah tangga kita sendiri, hubungan kita dengan banyak orang, dimanapun dalam situasi apapun juga. Pakailah selalu hikmat yang dari Tuhan dalam mengatasi persoalan, pergumulan, kesulitan apa. Jangan hanya mengandalkan akal pikiran dan pengetahuan kita. Jadi sebenarnya kita orang percaya bersyukur banget. Setelah kita bertobat pada Kristus, kita diberikan Tuhan hikmat. Pengertian yang lebih. Ya. Tapi, waktu kita juga mengikuti proses pembelajaran seperti ini, itu juga mengkomplitkan pengetahuan kita. Nah, orang duniawi yang tidak percaya sama Yesus, mereka hanya bisa mendapatkan pengetahuan duniawi atau hikmat duniawi lewat proses belajar. Tapi hikmat yang dari Tuhan, mereka tidak bisa dapat. Karena hikmat yang dari Tuhan, kita dapat melalui pertobatan kita awalnya semua. Maka harusnya kita anak Tuhan, orang percaya ini Bapak Ibu, harus lebih powerful. Artinya apa? Dalam setiap mengambil keputusan, mengambil tindakan, harusnya kita lebih baik. Lebih minim dari resiko, apalagi dari kerugian. Karena kita dikasih fasilitas dua. Hikmat yang dari Tuhan. Dan juga apa? Pengetahuan proses belajar. Tapi persoalannya seringkali orang Kristen berhenti hanya mencari pengetahuan yang banyak. Tidak mencari hikmat. Sehingga masih seringkali keputusannya, rencananya, tindakannya salah terus. Sehingga melahirkan apa? Kebangkrutan. Pasal 4, ketaatan dan kerendahan hati. Di sini kita diajarkan, kalau kita katakan kita mau ikut Yesus, harus konsisten. Tindakan dan perbuatan juga harus ikut seperti Yesus. Jangan sebaliknya. Kita ngaku hari Minggu anak Tuhan, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, anak setan. Tuhan mau totalitas hidup kita harus menyatu, harus satu kesatuan dengan Dia. Ayat 11-12. Jangan suka fitnah orang. Ini bicara masalah ini, lidah juga. Akan menghakimi sesat. Jadi kalau kita tidak tahu duduk persoalan yang sesungguhnya, jangan terlalu cepat kita mempersalahkan orang. Saya ulangi Bapak Ibu. Seringkali kita orang Kristen ini hobinya menghakimi orang. Belum tahu siapa yang salah. Belum tahu juga awal mula akar persoalan itu. Tapi langsung kita persalahkan dia, dan dia. Itu adalah bagian dosa yang sering kita lakukan. Kita dilarang memfitnah atau juga menghakimi. Maka cek and recheck dulu Bapak Ibu. Sumber informasi yang pertama itu gimana? Apalagi kita hamba Tuhan. Kalau kita menyelesaikan konflik rumah tangga, Bapak Ibu, kita harus objektif. Tidak boleh berpihak kepada suaminya
Yang mungkin suaminya ini seringkali kasih perpuluhan lebih kepada kita, diam-diam tanpa diberitahu kepada istrinya. Nggak boleh. Harus netral posisi kita jadi hamba Tuhan. Di antara dua orang yang bersengketa atau dua orang yang berkonflik. Nggak boleh merasa. Nggak boleh juga. Karena yang satu pihak jemaat kita, yang pihak yang satu lagi jemaat orang lain. Lalu kita membabi buta, memihak kepada jemaat kita. Nggak bisa. Nggak boleh begitu. Itu Yakobus sudah ingatkan. Harus netral. Karena saya punya keyakinan Bapak Ibu. Dari sekian banyak firman Tuhan yang saya baca, saya pelajari, saya dalam sebuah konflik. Itu tidak pernah asal usulnya hanya dari satu pihak. Pasti dari dua belah pihak. Hanya cuman yang membedakannya adalah persentase sumber konflik itu sendiri. Contoh, waktu saya menghadapi konflik suami istri, saya selalu posisikan mereka berdua juga adalah sumber daripada konflik itu sendiri. Itu di awal saya langsung kasih. Masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu hari ini tidak hanya berasal dari ibu, tidak hanya bersifat, tapi dari dan ibu. Kaget mereka. Tadinya berharap datang ke saya, mau saya bela suaminya atau saya mau bela istrinya. Tapi mereka tidak dapat pembelaan yang seperti itu dari saya. Saya posisikan pendeta kok kenapa dituduh kami berdua sumber masalah, sumber konflik ini? Kalian berdua. Apa dasar Pak Pendeta? Karena di dalam hati kalian berdua sama-sama apa? Egois. Bapak ingin menang sendiri. Ibu apalah? Makhluk yang apa? Makhluk yang susah ditaklukkan di muka bumi. Juga ibu ego juga. Suami ibu baru ngomong, ibu sudah langsung jawab. Coba itu. Bapak ibu sumber konflik masalah ini. Sumber persoalan ini. Maka sekarang saya kembalikan kepada Bapak. Mau tetap berperan? Mau tidak cerai? Saya ingatkan lagi. Bapak ibu memilih cerai. Bapak juga tidak boleh nikah lagi. Ibu juga apalagi tidak boleh nikah lagi. Artinya Bapak ibu memilih cerai. Menyulitkan diri sendiri. Masing-masing. Maka solusi dari saya cuma satu. Berdamai. Memaafkan. Mengampuni. Menerima kembali. Selesai. Dan mengaku dosa sama-sama. Dan sama-sama bertobat. Kalau ini yang Bapak Ibu lakukan, berkat Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Sudah siap untuk Tuhan curahkan. Bapak Ibu pilih mana? Sama-sama tobatlah patuh. Ya sudah kita berdoa. Kita berdoa. Tapi tidak cukup hanya dalam doa ya. Sebelumnya, sebelum kita berdoa. Bapak minta maaf dulu sama istri. Sekarang juga. Nggak nanti. Nggak kapan-kapan. Sekarang. Suaminya minta maaf. Ibu juga sama. Orang berdosa juga. Orang bersalah juga. Ibu juga menjadi penyebab masalah ini. Ibu juga harus minta maaf sama suami. Baik, Pak Tony. Tapi nanti ya Pak Tony ya, di bulan Desember. Enggak, sekarang. Nanti aja lah Pak Tony, kalau hari raya Lebaran. Maaf-maafan. Enggak, sekarang. Kalau mau diberkati, kalau mau dipulihkan oleh sekarang, Bu. Oh, jadi nggak bisa kapan-kapan. Nggak bisa. Ibu mau diberkati tuh. Ibu mau dipulihkan tuh. Atau ibu mau tetap mengalami sakit penyakit yang lebih parah dari apa yang ibu alami sekarang? Terserahkan aja. Yang mengalami sakit juga ibu, bukan saya sih. Ya saya mau sembuh lah, Pak. Ya sudah lah. Akhirnya dia ngaku dan minta maaf sama suami. Dan rupanya dosanya lebih banyak dibanding suami. Udah sekarang pelukan, karena suami istri kan. Udah sekarang pelukan sebagai wujud penerimaan total pasangan bapak dan ibu. Baik kita berdoa. Udah, selesai berdoa, kalian pulang lah. Ke depan ada masalah, selesaikan dengan cara yang sama.
Gak usah langsung ujuk-ujuk ke pengadilan. Itu caranya, Bapak Ibu ya. Kita harus netral. Hati-hati dengan kesombongan. Saya sudah singgung tadi, bukan hanya orang kaya yang berpotensi sombong. Banyak orang yang miskin juga lebih sombong dari orang kaya. Kesombongan, Nimrod dan teman-temannya dalam pembangunan Menara Babel, itu menjadi kehancuran buat mereka. Dalam hal ini, saudara, waktu kita tidak mau melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan, karir kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, termasuk waktu kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam rencana, memilih jodoh teman hidup, itu bagian dari kesombongan. Karena kita menganggap tanpa Tuhan, saya bisa kok. Baru setelah kita bangkrut, baru kena batunya. Maka di awal libatkan Tuhan, Bapak. Supaya waktu kita menghadapi gejolak di dalam perjalanan rumah tangga, di dalam kesinambungan usaha bisnis pelayanan itu, pertolongan Tuhan yang sama akan mudah kita alami. Karena dari awal kita sudah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan yang sama juga akan selalu bersama kita dalam mengatasi persoalannya. Pasal 5, peringatan dan penguatan. Orang beriman salah satu contohnya diingatkan oleh Yakobus harus mewujud nyatakan dengan cara apa? Menjauhi sikap-sikap yang korupsi, menjauhi sikap-sikap kikir pelit. Jadi gampang Bapak Ibu. Kalau orang Kristen masih pelit memberi kepada Tuhan, mendukung pelayanan, membantu orang lain, itu berarti imannya belum benar. Alias apa? Belum sungguh-sungguh bertobat. Sama. Orang Kristen masih melakukan tindakan koruptif. Itu berarti belum beriman. Hanya cuma ngaku-ngaku doang. Percaya Tuhan. Tapi sebenarnya enggak. Kita harus belajar dari kisah Ayub. Sabar, 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 dan sabar. Untuk terus mempercayai Tuhan di tengah-tengah semua kehilangan yang dialami. Semua usahanya rontok. Anak-anaknya meninggal. Istrinya bahkan meninggalkan dia Bapak Ibu. Tapi Ayub tidak pernah menuduh Tuhan pembuat masalah. Membuat kebangkrutan. Bahkan juga tidak pernah dia menuduh Tuhan. Yang mengambil nyawa dari anak-anaknya. Karena semua itu karya pekerjaan dari Cibolis. Saya kira belum ada orang Kristen yang mengalami kebangkrutan total. Baik dalam hubungannya, keluarga, baik dalam hubungannya dalam usaha seperti yang dialami oleh Ayub. Sejak dari dulu sampai sekarang selain daripada Ayub. Belum ada saja. Maka kita belajar dari kisah Ayub itu coba disinggung oleh kitab Yakobus untuk mengingatkan kita kembali. Belajar loh. Ada orang yang sudah bangkrut total, total, total. Yaitu Ayub. Dan langsung murtad. Dan langsung menuduh Tuhan. Sumber penyakitnya, sumber kebangkrutan. Enggak. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21 Ayub berkata. Dengan telanjang aku lahir ke dunia ini. Tidak bawa pakaian. Tidak bawa cincin. Tidak bawa baju. Tidak bawa uang sepeser pun. Waktu saya lahir ke muka bumi. Tapi didandani Tuhan aku. Setelah aku menjadi bayi, anak, remaja, pemuda, dan menjadi orang tua. Didandani Tuhan, diberkati Tuhan. Maka dia bilang dalam ayat 21. Karena dari awal segala sesuatunya yang melekat dalam tubuh saya dari Tuhan. Maka kalau Tuhan ambil seperti yang saya alami hari ini. Tetaplah terpuji nama Tuhan. Artinya apa? Ayub tidak pernah menuduh Tuhan sebagai aktor intelektual bahkan provokator dari kebangkitan yang dialami oleh dia. Berbeda dengan orang Kristen sekarang. Seperti saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu. Kita mengalami sakit yang kita persalahkan Tuhan. Padahal kita sendiri yang tidak mau merawat diri. Tidak mau jaga diri. Tidak mau berobat. Okay? Karir kita nggak naik-naik. Bahkan makin turun. Yang kita salahkan Tuhan. Yang menjadi manajer kita. Yang menjadi direktur kita. Yang memecat kita sekalipun bukan Tuhan.
Tapi Tuhan yang selalu kita kambing hitam. Jangan muncul pemikiran, perilaku yang seperti itu. Karena itu makin menyulitkan kita mendapatkan pertolongan. Tuhan enggak pernah salah, Bapak. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Jangan sembarangan pula menggunakan nama Tuhan. Itu terlihat di pasal 5 ayat 12. Banyak kita orang Kristen, apalagi para pejabat. Waktu dia diambil sumpah oleh presiden, diangkat dua tangannya, oke, lalu lalu tangan kirinya di atas Alkitab. Dan dia berjanji di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Itu kan arti tiga jari ini. Waktu pejabat orang Kristen dilantik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan juga di dalam Alkitab. Saya akan melakukan tugas saya dengan sebenar-benarnya. Tapi kenyataannya apa? Korupsi juga. Itu termasuk penyalahgunaan sumpah. Lebih sederhana. Kita seringkali juga menyalahgunakan nama Tuhan. Dengan bersumpah nama Tuhan. Padahal kita baru nyolong dan nyuri. Waktu ditanya, kamu ambil ini? Demi nama Tuhan. Ampun. Gampang sekali menyebut demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Padahal nyata-nyatanya kita salah. Nyata-nyatanya kita bohong. Tapi selalu demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari dosa juga. Maka Yakobus mengatakan, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Jangan sembarangan menyalahgunakan nama Tuhan. Bohong. Pakai nama Tuhan. Korupsi, pakai nama Tuhan. Nipu, enggak. Ini nggak boleh ada dalam diri kita sebagai orang yang beriman dengan penuh. Tolong Bapak Ibu ingatkan jemaat. Karena seringkali jemaat juga masih sering menyebut bahkan menyalahgunakan nama Tuhan. Di tengah-tengah tindakan dan perbuatan mereka yang penuh dengan dosa. Dan kita kadang-kadang biarkan itu. Karena bagi kita itu biasa. Enggak, itu nggak biasa. Itu dosa. Yakobus sudah menjelaskan. Pentingnya doa yang didasari oleh iman dalam menghadapi kesengsaraan, penderitaan, kesukaran, termasuk pergumulan. Jadi kita berhenti berdoa. Di saat kita menghadapi persoalan pergumulan. Itu mengindikasikan, itu menandakan bahwa kita mau lebih lama menghadapi persoalan pergumulan penderitaan itu. Karena kita yang membuatnya. Mengapa? Karena kita sudah berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Sudah berhenti mengadu sama Tuhan, Bapak Ibu. Maka seharusnya yang kita lakukan. Jangan pernah henti-hentinya berdoa dan beriman kepada Tuhan. Di waktu kesengsaraan itu sekalipun makin bertambah. Karena semakin kita konsisten berdoa, waktu penderitaan itu makin bertambah berat. Disitulah sebenarnya Tuhan melihat kesabaran kita, kesetiaan kita teruji dan terbukti. Maka hasil akhir daripada ketekunan, kesabaran, kesetiaan kita sudah kesabaran, kesetiaan dan